Shalom, 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 Bokersov everyone. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Selamat memasuki hari yang baik, hari yang dijadikan Tuhan, hari yang diberikan Tuhan untuk kita alami hari-hari ini. Terima kasih untuk Tuhan yang membawa kita masuk kepada hari yang luar biasa itu. Apa kabar Anda semua? Saya yakin Anda semua sangat baik dan semakin lari semakin baik. Karena firman yang kita terima adalah firman yang sangat luar biasa. Jangan lupa untuk menyapa satu dengan lain. Shalom, Boker Tov, artinya selamat hari baik, selamat memasuki hari yang baik. Sebab every day that the Lord has made is good. Amin, amin, amin. Mari kita hampiri Dia dan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau bawa kami kepada hari ini. Kami menangkap firman-Mu bahwa setiap hari adalah hari baik. Setiap hari adalah hari di mana Engkau mau supaya kami mengalami Engkau. Karena itu Bapa, terima kasih, kami terbuka hati kami untuk firman-Mu. Dan biarlah firman yang kami terima masuk dalam hidup kami. Dan firman itu biarlah terngiang-ngiang di dalam kami. Supaya selalu kami mengingatnya. Lalu kami memperkatakannya kembali. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sungguh luar biasa, kita ada di hari-hari yang luar biasa. Kita ada di tahun yang dahsyat 2019. Kita harus punya kesepakatan, kita harus punya ketetapan bahwa 2019 adalah tahun kita semua. Tahun di mana Tuhan mau supaya kita mengalami sebuah realita yang lain yang bukan dari dosa, tapi kita mengalami realita dari firman yang kita terima, yang kita dengar, yang kita renungkan, kemudian kita perkatakan kembali. Karena ya seperti yang kita sudah pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa Tuhan menanti kita. Dia mau menyatakan kebaikannya atas kita. Dia menyimpan kebaikannya, tetapi Dia mau supaya kebaikan yang kita akan alami itu terlebih dahulu kita harus punya kesepakatan. Karena kalau kita belum sepakat, maka kebaikan yang Dia sediakan kita tidak bisa alami. Ingatkah bagaimana Tuhan mengajar kepada murid-muridnya bahwa harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Harus ada, waktu kita terima, kita berkata begini, kalau kita sepakat apa yang kita terima dari firman, lalu kita sepakati, lalu kita mulai memperkatakannya kembali, itu baru Tuhan menyatakannya. Saya sudah katakan di hari-hari yang sebelumnya bahwa sekalipun Tuhan punya hari yang baik, sekalipun Tuhan punya musim yang baik, tapi kalau kita tidak sepakat, kita tidak mendengarnya, kita tidak merenungkannya, kemudian kita tidak memperkatakannya kembali, maka sekalipun Dia menyediakan hal yang baik, itu tidak akan terjadi dalam hidup kita sampai kita merenungkannya kembali, sampai kita menyadari bahwa apa yang kita terima dari Dia itu adalah firman yang membawa kita masuk kepada permulaan yang baru, masuk kepada musim yang baru. Waktu kita menerimanya, kita renungkan baik-baik, kemudian kita memperkatakannya. Waktu kita memperkatakannya, maka kita sedang sepakat untuk apa yang kita terima itu terjadi dalam hidup kita. Ingat ya, ayat-ayat yang sudah saya bagi, Ulangan 11 ayat 29, di mana dikatakan kalau kamu tiba di negeri itu, kamu harus memperkatakannya. Kamu harus mengucapkan berkat di dalamnya. Kamu harus bisa membedakannya. Yang menjadi berkat itu berkat yang harus kamu ucapkan. Sama loh seperti pada waktu kita terima di dalam Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal pertama, maka berfirmanlah Tuhan. Saya mau aja kita lihat dari Ulangan 11 ayat 29. Kita lompat kepada di Kejadian pasal yang pertama. Di Kejadian pasal yang pertama dikatakan bagaimana Tuhan melepaskan firman. Kejadian 1 berkata, ayat 3, Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah artinya begini, maka Tuhan memperkatakan, maka Tuhan mengeluarkan perkataannya, maka Tuhan melepaskan firman. Waktu Dia melepaskan firman, Dia katakan let there be light, maka terang itu datang. Waktu Dia mulai mengucapkan firman dan Dia berkata terang jadi, maka terang pun diutus ke sana dan terjadilah terang. Demikian juga Tuhan mau itu terjadi dalam hidup kita. Maka itu pemahamannya, pengajaran yang kita terima adalah waktu kita masuk tahun ini dikatakan dalam Ulangan 11, kalau kamu sudah ada di negeri ini, jangan lupa kamu memperkatakan. Waktu kamu memperkatakan berkat, maka berkat itu akan datang. When you speak the light, then the light will come. Ya, when you speak it, then you will invite the light to come. Kamu ucapkan firman, maka firman itu datang. Sekali lagi di hari sekarang kita sudah memasuki tanggal yang ke-7. Ya, tanggal ke-7 di bulan Januari. Kembali lagi Roh Kudus mengingatkan saya untuk berbagi kepada Anda bahwa the power of the word that being released from your mouth, kuasa dari perkataan yang keluar dari mulutmu, itulah yang akan menentukan bagaimana hidupmu di tahun-tahun ini, di hari-hari ini. Sementara buat orang Yahudi setiap hari harus merupakan hari yang baik. Setiap kali berjumpa berkata selamat pagi, itu orang Yahudi berkata selamat datang hari baik. Selamat datang hari baik. Jadi mereka pun
setiap hari mereka punya deklarasi, selamat datang hari baik, selamat datang hari baik. Dan sekarang kita sudah punya firman. Kita sudah punya firman, kita sudah dibukakan tentang pewahyuan. Kita dibukakan tentang realita yang Tuhan mau dinyatakan di hari-hari ini. Seperti yang Yesus ajarkan lewat doanya. Ingatkah pada waktu Yesus mengajar doa? Yesus mengajar doa di dalam Matius dikatakan begini. Kita lihat Matius 6 ayat 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ayat 9 dan 10 kalau kita perhatikan baik-baik. Itu merupakan sebuah deklarasi. Merupakan sebuah ucapan. Firman merupakan sebuah deklarasi yang diucapkan. Let there be so. Biar datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita harus tahu kuasa dari perkataan yang keluar dari mulut kita. Kalau perkataan yang keluar dari mulut kita adalah firman, maka firman itu akan terjadi. Makanya betul, kita harus betul-betul mendengar firman. Kemudian kita merenungkan dalam-dalam supaya kita bertindak hati-hati. Waktu Tuhan berbicara kepada Yosua, kamu akan bertindak hati-hati, janganlah kamu lupa. Never forget to mention, jangan pernah lupa untuk memperkatakan. Yosua 1, jangan lupa untuk memperkatakan Taurat Tuhan. Jangan lupa untuk memperkatakan, karena what you speak according to the word, apa yang kamu ucapkan sesuai dengan perkataan itu, jangan pernah lupa. Never miss in any single day. Jangan pernah lupa satu hari sedikit pun untuk memperkatakan. Sebab apa yang kamu ucapkan, itulah yang akan terjadi padamu pada hari itu. Makanya kita harus mengerti memasuki 2019. Kalau kita mau mengalami apa yang firman Tuhan janjikan kepada kita, jangan lupa memperkatakan setiap hari akan firman Tuhan. Dimulai pada waktu kita bangun pagi, kita berkata selamat datang hari baik, selamat datang aku memperkatakan hidup. Saya sudah memperkatakan tadi sebelum live streaming ini dimulai. Saya sudah berkata I welcome abundant life. Aku menyambut hidup yang berkelimpahan. I welcome restoration. I welcome healing. I welcome breakthrough. I welcome. Aku menyambut. I welcome the good day of the Lord. Aku menyambut hari baik yang berasal dari Tuhan. Kita harus mulai memperkatakannya setiap hari. Jangan lupa untuk memperkatakan. Jangan lupa untuk memperkatakan. Kata Yosua 1. Jangan lupa untuk memperkatakan. Sebab waktu kita sudah tiba di tahun ini, tanpa perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita, yaitu perkataan firman tentunya, maka tahun ini akan jadi sama seperti tahun-tahun yang lalu. Tapi ketika kita memperkatakan firman setiap hari, itu sebabnya memang kita perlu merenungkan firman setiap hari. Karena waktu kita merenungkan firman setiap hari, itulah firman yang akan kita ucapkan kembali. Maka terjadilah seperti yang kita ucapkan. Nah, kemarin saya ada berbicara tentang arti daripada amen itu sendiri. Amen itu adalah what I hear so I speak and let it be so. Apa yang aku dengar itu yang aku ucapkan dan terjadilah demikian. Itu arti daripada amen adalah what I hear so I speak and let it be so. Apa yang aku dengar demikianlah aku ucapkan supaya terjadilah demikian. Amen. Terjadilah seperti apa yang aku dengar. Amen is what I hear so I speak and let it be so. Apa yang aku dengar lalu aku ucapkan dan terjadilah seperti apa yang aku dengar tadi. Nah, kalau kita merenungkan firman setiap pagi, kita masukkan firman di dalam hati kita, dalam pikiran kita, kemudian kita merenungkannya, mengolahnya dalam hati dan pikiran kita, kemudian kita mengucapkannya lagi, maka sama seperti Kejadian 1 ayat yang ketiga. Waktu Tuhan berfirman, dia sudah tahu apa yang akan dia ucapkan. Waktu dia berfirman, dia katakan jadilah terang, maka terang pun itu ada di dalam kegelapan. Kita harus mulai memperkatakan firman setiap hari. Lepaskan firman atas keluargamu, lepaskan firman atas usahamu, lepaskan firman atas keuanganmu, lepaskan firman atas tubuhmu, lepaskan firman atas hidup suami, hubungan suami istri, lepaskan firman atas anak-anakmu, lepaskan firman atas pelayananmu, lepaskan firman atas kehidupanmu sepanjang hari ini. Apa yang kita ucapkan waktu kita terima dari perkataan dari Tuhan, kemudian kita ucapkannya lagi, maka kita akan lihat apa yang Tuhan akan nyatakan dari firman yang kita lepaskan. So puji Tuhan, let it be so, what I hear, so I speak. Jadilah demikian seperti apa yang aku dengar, maka terjadilah demikian. Anda ingat gak pada waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria. Malaikat Gabriel ini datang untuk membawa pesan bahwa kamu akan melahirkan seorang anak. Anak itu akan dinamakan Immanuel. Tapi itu tidak akan pernah terjadi sampai Maria berkata, let it be so according to what I hear. Biarlah terjadi demikian seperti apa yang aku dengar. Waktu Maria berkata, jadilah demikian, maka terjadilah. Jadi even great message from heaven,
pesan yang begitu dahsyat dari sorga dibawa oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Kalau Maria belum berkata, jadilah demikian sesuai dengan apa yang aku dengar. Kalau Maria belum berkata demikian, sekalipun message-nya besar, even though the message is great, but it's not gonna happen until Mary agreed and said, let it be so, according to what I hear. Jadi, sekalipun ada pesan firman yang begitu dahsyatnya, kalau kita tidak sepakat dan kita tidak katakan, terjadilah demikian, kita tidak ucapkan kembali, maka tidak terjadi apa-apa. Kita perlu untuk merenungkan firman supaya setiap hari kita bisa memperkatakannya lagi. Maka terjadilah demikian apa yang kita ucapkan. Biarlah hidupmu dan hidupku setiap hari selalu ada amin di dalam. Let it be amen every day. Biarlah ada kata amin setiap hari. When we say amen, artinya begini. What I hear, so I speak, and let it be so. Jadi, kalau kita jangan kita ucapkan amin, tapi kita tidak ada revelation yang kita terima. Kita harus tangkap dulu firman. Tangkap dulu firman, baru kita ucapkan dengan spontan. Amin. Amin. Di ibadah, seringkali kita mendengar orang suka berkata begini, katakan amin. Seharusnya amin itu dari dasar pengertian. Bukan orang suruh. Bukan orang suruh bilang, katakan amin. Lalu kita amin. Itu namanya kita disuruh untuk mengatakan amin. Saya kurang sepakat kalau di dalam ibadah lalu dikatakan dari atas mimbar, katakan amin, katakan amin. Itu sebuah suruhan, tapi itu harus datang dari sebuah pendengaran yang baik, dari sebuah perenungan yang dalam, baru kita ucapkan kembali. Harus seperti itu, sehingga setiap kali kita beribadah, makanya kita harus punya atensi untuk mendengar firman. Waktu kita mendengar firman, lalu kita merenungkan baik-baik, lalu kita ucapkan dari pribadi kita yang mengerti, bukan dari kata orang. Sebab kalau kata orang atau disuruh untuk mengatakan amin, sementara kita nggak ngerti apa yang firman, apa yang kita terima, nothing is going to happen. Tapi we have to hear it well. Kita harus mendengar dengan baik and meditate deeply, and then we speak it out. Amin. Maka terjadilah demikian. Itu yang Tuhan mau supaya kita lakukan dalam hidup kita. Ada hal-hal yang harus kita perbaiki lagi. Kebiasaan-kebiasaan yang salah di dalam ibadah. Lalu kita hanya berkata amin karena kata pendeta, kata worship leader. Kita harus ucapkan amin lalu kita ucapkan. Bukan. Maksudnya pada pagi hari ini kita harus punya kesadaran untuk kita menerima firman secara pribadi. Bukan kata orang, bukan disuruh orang. We have to have our own response. Kita harus punya respons sendiri. Waktu kita mendengar firman, kita harus berkata gini, my God, this is the word of God. Lalu kita berkata, amen. Harus spontan, bukan disuruh-suruh. Jadi saya mau katakan kepada Anda, sebab ketika Tuhan berbicara begini, kalau kamu sudah tiba di negeri, ucapkan berkat. Lalu kalau kamu sudah tiba di negeri, jangan lupa memperkatakan firman. Karena Tuhan mau setiap firman, kita harus dengar apa yang kita terima. Kita harus fokus, kita harus punya atensi firman yang kita terima. Receive it personally. Firman yang kita terima harus kita terima secara pribadi. Receive the word personally. So when we receive it personally, then we can respond personally. Amin. Sebab firman itu ada hubungannya dengan hidupmu, hidupku, hidup pribadi kita. Kalau kita ucapkan, maka kita melepaskan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Maka kita sepakat untuk supaya firman itu terjadi dalam hidup kita. Kemudian secara pribadi kita bisa berkata, let it be so Lord. In my area, in my city, in my nation. Terjadilah demikian Tuhan di atas hidupku, sekelilingku, kotaku, dan bangsaku. Sebab aku telah menerima firman dan aku mengucapkannya kembali berdasarkan apa yang aku terima. Sebab kata amin, this is what I hear, I meditate, so I speak, and let it be so according to what I receive. Praise the Lord. Sebab Tuhan berkata kepada saya, akan muncul orang-orang yang luar biasa yang membuat firman Tuhan itu menjadi kenyataan. Karena pendengaran mereka baik, kemudian hati mereka mengolahnya, dan mulut mereka memperkatakan firman itu. Maka itu Alkitab berkata, jangan kamu lupa memperkatakan firman. Jangan lupa memperkatakan firman. Kalau kita lupa, ya rugi ya kita semua. Tapi mari renungkan baik-baik. Hari ini, hari yang ke-7, 2019, 5779. Tuhan sangat rindu untuk firman-Nya menjadi kenyataan. Tapi sekalipun firman yang dahsyat itu, yang luar biasa itu diberikan kepada kita, Dia menunggu sampai kita pun mengucapkannya kembali. Barulah firman yang dahsyat itu akan menjadi kenyataan. So, apa yang Anda terima dari saya setiap harinya, sudah 2 tahun ini, saya berharap Anda menerima secara pribadi
Supaya dengan spontan Anda berkata begini, this is about my life. It's about me to be witness. Ini tentang hidupku untuk menjadi saksi. Aku harus menangkapnya. Kemudian aku harus memperkatakannya. Selaraskan hidupmu dengan apa yang engkau dengar. Firman. Karena waktu kita mendengar firman, tentunya kita harus renungkan dulu. Kenapa tujuannya harus direnungkan? Supaya kita menyelaraskannya. Bukan hanya dengar lalu mengucapkannya ya. Jangan salah. Kalau kita dengar lalu mengucapkannya, itu pun tidak akan terjadi apa-apa. Kita harus dengar lalu kita harus merenungkannya. Kenapa? Harus terjadi penyelarasan. Karena kalau kita dengar lalu kita ucapkan begitu saja, sementara hidup kita tidak berubah, kita tidak mengadakan penyelarasan sesuai dengan apa yang kita dengar, itu pun tidak terjadi apa-apa. Jadi waktu kita dengar, meditate supaya terjadi apa? Transisi dalam hidup kita, supaya terjadi perubahan dalam hidup kita, supaya terjadi penyelarasan dalam hidup kita, baru kita mengucapkannya. What I hear so I speak, let it be so. Itu akan terjadi ketika terlebih dahulu kita merenungkan firman yang kita terima. Jadi jangan dari sini langsung ke sana ya. Harus masuk dulu ke dalam, lalu ada perenungan yang dalam, supaya kita pun mengalami penyelarasan sesuai dengan apa yang kita dengar. Kemudian setelah terjadi penyelarasan, baru kita mengucapkannya lagi. Maka terjadilah demikian. Karena Tuhan peduli apa yang ada di dalam kita terlebih dahulu yang harus terjadi, bukan yang ada di luar. Tuhan rindu yang ada di dalam kita. Tahukah Anda, karena dosa telah merusak banyak hal tentang hidup kita, tentang jiwa kita, tentang cara kita berpikir, tentang perkataan kita. Dosa telah merusak hidup kita dari dalam. Itu sebabnya Tuhan mau dari dalam terjadi pemulihan terlebih dahulu. Sebab itu waktu kamu dengar firman, renungkan di dalam, supaya apa yang diakibatkan dosa di dalam itu dihancurkan, diperbaiki. Dari kamu dibangun kembali sesuai dengan apa yang kamu dengar. Kemudian kamu memperkatakannya kembali. Oh my God. Maka kamu akan lihat firman Tuhan itu akan berhasil. So, you receive the revelation. You meditate it deeply. Because when you meditate it deeply, something good is going to happen inside of you first. Then you will speak it out. Then it's going to happen to your surroundings. Bagian luar dalam hidupmu. Your external life will happen. Apa yang akan terjadi dalam kehidupanmu di bagian luar, itu akan terjadi. First inside, then outside. Pertama-tama bagian dalam. Bagian dalam harus terjadi sesuatu, kemudian bagian luar. First inside has to manifest sesuatu di bagian di dalam harus terjadi. Something has to change inside of you first. When you receive the word of God, something great, something powerful has to happen inside of you. The inside of you has to change first before you speak it out to change your surroundings. Sesuatu yang bagian dalam harus terjadi lebih dahulu sebelum terjadi bagian luar. So it is very important. Waktu kita menerima firman, kita mendengarnya, lalu kita merenungkannya, supaya bagian dalam terjadi dulu perubahan. Kemudian kamu mengucapkannya, sehingga sekelilingmu akan terjadi perubahan. Terjadi perubahan. Itu yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita semua. So God bless you all. Let it be so according to what we receive. First inside, then outside. Sekali lagi, first inside that has to be changed, then outside what has to be changed according to the word of God. Dari kita mendengar, merenungkan, terjadi perubahan di dalam dirimu, kemudian kita ucapkan kembali, maka terjadilah apa yang kita terima dari firman Tuhan. Praise the Lord. Have a good day, have a good time. God bless you all. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati hatimu, pikiranmu, Tuhan memberkati tubuhmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, anak-anakmu, cucumu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati apapun yang kamu kerjakan pada hari ini, dan Tuhan memberkati pelayananmu, keluar masukmu diberkati, sebab firman yang kita terima itu akan berdampak di dalam hidup kita hari lepas hari. Sebab setiap hari adalah hari yang baik yang disediakan bagi Tuhan. Waktu kamu sepakat, maka terjadilah hal-hal yang baik dalam kehidupanmu. God bless you. Sampai jumpa lagi dalam perenungan berikut. Stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation, and stay alive. Stay connected with this covenant. Sampai jumpa lagi dalam perenungan yang dahsyat lagi. God bless you all. I love you. I love you. I love you. Biarlah firman Tuhan yang kita terima terjadi dalam hidupmu, terjadi dalam sekelilingmu, terjadi dalam perjalananmu mulai di hari ini lagi. Shalom to every one of you. Haleluya. Amin. Bapa, terjadilah firman yang engkau lepaskan. What I hear, I meditate. Let it happen inside of me first. And then I speak it, Lord. So my surroundings
will have the effect of what I speak, the word of the Lord that creates your reality in my life. Hallelujah. Amen. Amen. I praise you, Baruch Hashem Adonai. Hallelujah. Amen. Wow. Powerful.